Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Suprapningsi dengan NPM 1915310821. Dengan mata kuliah perpajakan, dengan dosen pengampu Ibu Maya Merciasari SEMS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tutorial pengisian PPh 21 pegawai tetap. Mari kita lihat. Apa itu PPh 21? Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Kita di sini menggunakan aplikasi online pajak. Adapun kelebihan yang kita gunakan dalam aplikasi PPh 21 ini. Yang pertama itu perhitungannya secara otomatis dan akurat. Yang kedua itu ada fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Yang ketiga itu metode perhitungannya ada gaji bersih dan ada gaji kotor. Yang keempat dilengkapi dengan fitur BPJS, bonus, pensiun, dan pasangan. Yang kelima, simpan SPT masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara online. SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Yang keenam itu cukup kita sekali itu memasukkan kita data. Yang ketujuh itu perhitungan PPh 21 itu ada bulanan dan ada juga tahunan. Yang ke-8, pantau terus pengeluaran pajak kita dan gaji karyawan itu dengan mudah dan praktis. Yang ke-9, bisa untuk membuat ID billing, terpajak online, dan e-filing PPh 21 gratis dalam satu aplikasi. Yang ke-10, dia terupdate secara otomatis. Yang ke-11 tuh, slip gaji elektronik itu kita nggak payah-payah, cuma kita klik dengan satu klik aja, dengan lebih mudah. Yang ke-12 itu, sistem payroll-nya juga sama, menggunakan satu klik juga. Ada 3 metode perhitungan PPh 21. Yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak, yaitu metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong sama PPh 21. Yang kedua itu metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang ketiga itu ada metode net atau gaji bersih dengan menggunakan pajak yang ditanggung perusahaan. Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan sendiri. Adapun cara-cara membuat data karyawan dan lapor PPh 21 di online pajak. Yang pertama itu, kita buka aplikasi online pajak. Yang kedua, kita klik menu karyawan. Yang ketiga, kita klik tambah karyawan, seperti gambar di samping. Kemudian, kita mengisi data karyawan. Yang pertama, nama karyawan, yaitu kita isilah nama karyawan yang hendak kita hitung pajaknya berapa. Yang kedua, pendatangan SPT tadi atau surat pemberitahuan tahunan, kita checklist berdasarkan nama karyawan yang mau ditunjuk itu sebagai pendatangan SPT itu siapa. Yang ketiga, jenis kelamin, kita isilah jenis kelamin karyawan tersebut. Dia perempuan kah atau laki-laki kah? Yang keempat, email karyawan. Kita isi email karyawan yang masih aktif dan masih digunakan sampai sekarang. Yang kelima, telepon. Kita masukkan nomor telepon karyawan tersebut. Bisa nomor pribadi, bisa nomor telepon, bisa nomor kantor. Yang keenam, NIK. Kita isi nomor induk karyawan tersebut. Yang ketujuh, ada NPWP. Kita isilah nomor pokok wajib pajak karyawan tersebut. Kalau belum mempunyai NPWP, dapat diisi dengan 000000. Namun untuk karyawan yang belum mempunyai NPWP, itu akan dikenakan
20 lebih besar pajaknya karena dia belum punya. Yang ke-8 itu KTP. Kita isilah nomor kartu tanda penduduk karyawan tersebut. Yang ke-9 negara domisili, yaitu kita isi negara tersebut. Apabila kalau negara warga asing itu kita sesuaikanlah dengan negara asal karyawan yang tersebut. Yang ke-10 alamat. Kita isilah alamat karyawan tersebut di mana. Yang ke-11 status pernikahan. Kita isi status pernikahan tersebut. Kalau karyawannya wanita, status pernikahan ini berpengaruh, sangat berpengaruh pada perhitungan PPh 21. Pada karyawan wanita yang sudah menikah dan memiliki kesepakatan pemilikan harta bersama dengan suaminya, maka dipilihlah status sebagai lajang, karena suaminya yang menanggung pajaknya. Dengan dasar perhitungan pajak penghasilan tidak kena pajak ini atau PTKP ini, serta status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Yang ke-12, ada jumlah tanggungan, yaitu sesuaikan dengan karyawan tersebut, berapa tanggungannya. Yang ke-13, ada tanggal berlaku kontrak. Kita pilih secara mulai tanggal kontrak karyawan tersebut. Dikarenakan tanggal berlaku kontrak tidak dapat diubah setelah berhasil dibuat. Yang ke-14 itu status pegawai. Kita pilihlah status pegawai tersebut, apakah karyawan tersebut itu tetap atau enggak tetap. Pilihan status pegawai ini berpengaruh atas perhitungan PPh 21. Yang ke-15 ini ada posisi. Yaudah, kita isi data posisi atau jabatan karyawan tersebut itu di mana. Yang ke-16, metode perhitungan gaji. Metode perhitungan gaji ini bisa apakah gaji yang diterima oleh karyawan tersebut itu gaji bersih kah, gaji net kah, gaji kotor kah. Yang ke-17, gaji pokok. Pada kolom ini, isikan gaji pokok karyawan Anda. Selanjutnya, aplikasi online pajak tadi itu akan menghitung secara otomatis pajak kita berapa gitu. Yang ke-18, BPJS Ketenaga Kerjaan. Rate BPJS Ketenaga Kerjaan, JKK 0,24%, JHT 2%, CK 0,3%, dan JP 1%. Di total menjadi 3,54. Tunjangan premi diisi 100% jika JP 1% dan JHT 2%, yang seharusnya ditanggung karyawan, namun ditanggung oleh perusahaan. Namun, JP yang 1% tadi dan JHT 2% tadi itu ditanggung sama karyawan. Yang ke-19 ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu 1% itu ditanggung karyawan, dan 4% itu ditanggung perusahaan. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, yang 1% ditanggung karyawan tadi itu ditanggung perusahaan, maka tunjangan preminya diisi 100%. Namun jika yang 1% ditanggung karyawan sendiri, silakan diisi 0%. Tanggal mulai pembayaran diisi sesuai tanggal permulainya membayar BPJS atas karyawan tersebut. Yang ketiga itu tadi kita klik simpan dan hitung pajak. Yang keempat, pilih ya lihat detail penghasilan jika ingin melihat detail gajinya dan ingin menambahkan tunjangan lain-lain. Yang kelima, pilih tidak jika ingin melanjutkan membuat data karyawan lain. Setelah data karyawan berhasil dibuat, kita tuh lanjut ke tahap pembayaran dan pelaporan. Yang pertama, kita klik hitung pajak, pilih periode pajak, lalu kita unduh laporan pajak jika ingin mengubah file dalam bentuk Excel, seperti gambar di samping ini. Yang kedua, kita klik setor dan lapor, lalu pilih periode pajak yang akan dilaporkan. Lalu klik masukkan NTPN atau bayar. Yang ketiga, klik sudah bayar apabila Anda sudah melakukan pembayaran di luar pajak P. Lalu akan muncul halaman ID billing yang berisi total pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu, masukkan NTPN tadi dari resi pembayaran. Pilih tanggal bayar, lalu klik bayar. Jika belum membuat ID billingnya, silakan klik di sini. Jika ingin menggunakan PJP, silakan klik di sini. Yang keempat, setelah itu klik kembali menu setor dan lapor. Pilih masa pajaknya, lalu klik lapor. Seperti gambar di samping ini.
Adapun proses pelaporan itu ada dua cara. Yang pertama itu apabila Anda memilih PPh 21, maka Anda cukup menampilkan file PDF bukti pembayaran Anda. Setelah itu, klik lapor. Namun, jika nilai pajak Anda masih nihil, maka cukup lampirkan PDF SPT tadi pada masa bulan tersebut. Yang kedua, apabila Anda memiliki dengan unduh SPT masa, silakan klik di sini. Detail perhitungan pajak seperti ini, detail perhitungan lengkap yang akan didapatkan. Ada dua tabel itu yang di bawah. Terus ada keterangannya. Pada kolom ini, isikan gaji pokok dan pendapatan lain-lain karyawan Anda. Selanjutnya, aplikasi online pajak akan menghitung PPh pasal 21 ini secara otomatis. Sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih.